Saya selalu membayangkan masa tua akan menjadi periode paling damai dalam hidup. Saya membayangkan hari-hari yang diisi dengan ketenangan, senyum hangat, dan rasa syukur yang tak terhingga. Usia saya kini sudah menginjak 65 tahun. Dengan uang pensiun yang saya terima setiap bulan, 2,6 juta, saya bisa menjalani hidup sederhana, secukupnya. Saya tidak berlebihan, tidak kekurangan. Segala kebutuhan saya terpenuhi, meski harus diatur dengan cermat. Anak saya pun tumbuh menjadi pribadi yang berbakti. Ia selalu hadir, mendengarkan keluh kesah saya, dan menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Saya pun merasa, inilah puncak dari segala perjuangan selama puluhan tahun. Hidup yang damai, dihargai, dan dicintai. Saya pikir, inilah masa tua yang selalu saya impikan. Masa yang penuh ketentraman, kehangatan, dan rasa syukur tanpa batas. Namun, ternyata hidup tidak selalu seindah bayangan kita. Saya keliru. Segala ketenangan itu hancur begitu saja saat cinta datang mengetuk pintu hati saya di usia senja. Cinta yang awalnya saya kira akan membawa kebahagiaan baru, ternyata justru berubah menjadi badai yang meluluh lantakkan segalanya. Kehadiran seseorang yang datang membawa janji-janji manis, perhatian, dan kasih sayang semu membuat saya terlena. Saya yang tadinya kuat, mandiri, dan tenang perlahan-lahan mulai terbawa arus rasa yang tak pernah saya sangka masih bisa hadir di usia seperti ini. Harapan demi harapan tumbuh, mimpi-mimpi kecil pun bersemi lagi. Saya percaya, mungkin inilah hadiah Tuhan agar saya tidak merasa sendiri di masa tua. Namun kenyataan justru berbalik menjadi pahit. Di balik kata-kata lembut dan perhatian itu, ternyata tersembunyi maksud yang tidak pernah saya bayangkan. Semua kebaikan yang saya terima hanyalah topeng untuk menutupi niat tersembunyi. Mengambil keuntungan, memanfaatkan ketulusan hati saya, dan memporak-porandakan ketenangan yang selama ini saya jaga. Saat saya menyadari pengkhianatan itu, rasanya seperti ditusuk ribuan duri. Sakit yang tidak hanya terasa di hati, tapi juga meruntuhkan kepercayaan pada manusia. Saya merasa dikhianati, dibohongi, dan ditinggalkan dalam kehampaan yang begitu dalam. Di usia saya yang seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur, saya justru harus menata ulang serpihan hati yang hancur. Kisah ini bukan sekadar cerita cinta di usia senja, tetapi juga tentang harapan yang musnah, tentang kepercayaan yang dikhianati, dan tentang bagaimana kita harus tetap tegar meski badai datang tiba-tiba. Saya menceritakan ini bukan untuk mengeluh atau meminta belas kasihan. Saya hanya ingin berbagi agar siapapun yang mendengar atau membaca kisah ini bisa mengambil pelajaran. Setelah istri saya meninggal dunia 7 tahun lalu, hari-hari terasa amat sepi. Kesepian yang saya rasakan sungguh mendalam. Ruang tamu yang dahulu dipenuhi canda tawa, kini hanya diisi suara televisi. Meja makan terasa begitu luas meski hanya berisi 2 piring. Anak saya merantau keluar kota untuk mencari rezeki yang lebih baik. Setiap kali ia pulang, rumah terasa hidup kembali. Tetapi kepulangan itu hanya sesekali. Alhasil, waktu saya diisi dengan aktivitas ringan, merawat kebun kecil, menghadiri pertemuan lansia di lingkungan RT, dan mengobrol dengan tetangga. Namun ada kekosongan yang susah diisi. Saya tak pernah benar-benar siap dengan sunyinya hari-hari itu. Pada usia inilah saya bertemu dengan seorang wanita paruh baya di acara pertemuan warga. Namanya Bu Lestari. Seorang janda usia 58, ramah. Sorot matanya teduh, tutur katanya lembut. Pertemuan kami bermula dari obrolan ringan tentang tanaman dan kesendirian. Rasanya kami saling mengisi ruang kosong. Dan dalam hitungan minggu, hubungan kami terjalin semakin akrab. Banyak teman mendorong agar kami menjalin hubungan lebih dari sekadar teman. Mereka berkata kalau ada teman di masa tua, hidup jadi lebih bahagia. Saya mulai membuka diri untuk menerima kehadiran orang baru dalam hidup saya. Perlahan, Bu Lestari hadir dalam rutinitas saya. Dia sering datang mengantar masakan, menemani saya jalan pagi, dan bahkan mulai mengatur beberapa hal di rumah. Anak saya pun, meski sempat kaget, akhirnya memberi restu karena ia ingin saya bahagia. Saya mulai membayangkan masa depan yang terang di usia senja. Hari-hari diisi dengan kebersamaan, canda tawa, dan saling merawat. Senyum semakin sering mengembang di bibir saya.
Namun segala yang terlihat manis di permukaan ternyata menyimpan bahaya yang tak terduga. Hubungan kami yang awalnya berjalan alami perlahan berubah. Bu Lestari mulai membawa topik keuangan dalam pembicaraan sehari-hari. Ia bercerita tentang kerentanan hidupnya, tentang ketidakterampilan dalam mengelola keuangan, dan tentang impiannya untuk memiliki kios kecil demi masa depan yang lebih baik. Pada mulanya saya merasa iba dan ingin membantu. Saya meminjamkannya sejumlah uang untuk modal usaha, berpikir kelak bisa diganti sedikit demi sedikit. Namun permintaan itu makin sering datang, kadang-kadang dengan alasan yang meyakinkan, jarang dengan bujuk rayu atau air mata. Bukan hanya soal uang, perlahan ia kerap meminta saya untuk menandatangani dokumen pinjaman bersamanya dengan alasan lebih mudah mendapat persetujuan bank jika ada nama saya sebagai penjamin. Saya yang sudah amat percaya menandatangani tanpa berpikir panjang. Uang pensiun saya yang selama ini cukup untuk hidup sederhana, sedikit demi sedikit terkuras. Pertama-tama untuk keperluan kecil, kemudian untuk menutupi cicilan-cicilan yang tiba-tiba harus saya bayarkan karena nama saya tercatat sebagai penjamin. Pada saat itu saya terbuai oleh harapan masa depan bersama. Saya ingin merasakan lagi hangatnya rumah tangga, ingin mengisi masa tua dengan kebersamaan dan cinta. Namun dalam waktu beberapa bulan, saya menyadari rumah tangga impian itu hanyalah fata morgana. Usaha kecil Bu Lestari tak pernah benar-benar dijalankan dengan serius. Setiap ada masalah keuangan, ia selalu meminta saya mengatasi dengan dana pensiun saya, ataupun sisa tabungan yang saya punya. Puncaknya saya sadar bahwa bukan hanya tabungan pribadi yang nyaris habis, tetapi ada ancaman besar dari utang-utang, koperasi dan bank. Saya mulai bertanya, mengapa begitu cepat saya kehilangan semua yang telah saya kumpulkan? Saya evaluasi, rupanya sikap percaya buta dan keinginan untuk dicintai di usia senja telah membuat kewaspadaan saya tumpul. Semua teman saya, bahkan anak saya, semula menyangka saya hanya terlalu baik, tapi mereka tak benar-benar tahu sejauh apa saya sudah terjerat dalam pusaran masalah ini. Saya malu untuk bercerita, hingga akhirnya saya tak bisa membayar cicilan bank dan koperasi. Surat peringatan datang bertubi-tubi. Rumah yang selama puluhan tahun saya tempati, hasil kerja keras bersama istri semasa hidup, akhirnya tergadaikan. Bu Lestari di saat-saat sulit perlahan menghilang dari hidup saya. Nomor teleponnya sulit dihubungi, rumah kontrakannya sudah kosong. Saya benar-benar tersadar telah ditipu. Bukan hanya harta benda tetapi juga kepercayaan dan harapan masa depan. Ketika akhirnya saya ceritakan semuanya kepada anak saya, ia sangat terpukul dan kecewa. Namun dalam luka tersebut, ia justru menunjukkan kasih yang sejati. Ia memilih untuk tetap mendampingi saya, mengatasi masalah demi masalah, meski beban keuangan yang harus ia pikul jadi makin berat. Saya kehilangan hampir semua aset tabungan, uang pensiun per bulan yang sebagian besar dipotong untuk cicilan utang, bahkan rumah yang akhirnya harus dijual untuk melunasi hutang-hutang yang menumpuk. Saya tinggal menumpang di rumah anak saya. Masa pensiun, yang tadinya saya idamkan sebagai masa-masa tenang, berubah jadi masa penuh sesal dan kecemasan. Saya, yang sebelumnya berusaha hidup mandiri dan tak mau membebani siapapun, justru jadi menggantungkan hidup pada anak sendiri. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran amat berharga. Tidak semua orang memiliki niat baik, meski tampak manis dan penuh perhatian di permukaan. Kadang-kadang, kesepian di usia lanjut membuat kita rentan mencari sandaran emosional, hingga lupa bahwa kewaspadaan tak boleh hilang kapanpun dan pada usia berapapun. Hubungan yang terjalin di usia dewasa pun mesti dibangun dengan transparansi dan kehati-hatian. Bukan berarti menutup diri pada cinta, tetapi belajar menakar dan membedakan mana yang tulus, mana yang sekadar memanfaatkan. Saya belajar bahwa penting sekali untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga, apalagi soal keputusan besar seperti memulai hubungan baru, mengelola aset, atau soal keuangan. Seharusnya, sejak awal saya berdiskusi terbuka dengan anak, bank, atau pihak legal dalam setiap langkah besar. Jangan mudah percaya hanya karena rasa keterikatan. Banyak kisah seperti saya, di mana cinta di usia tua justru jadi pintu masuk orang-orang yang berniat buruk. Meski pahit, saya bersyukur
Tuhan beri kesempatan kedua. Dengan dukungan anak dan keluarga, saya mulai kembali bangkit. Belajar untuk menerima dan melepaskan kerugian yang telah terjadi. Saya sekarang mulai aktif kembali dalam kegiatan sosial, bertemu teman-teman lama, mengisi waktu dengan hal-hal positif, dan memperluas jejaring. Meski tak mudah, saya ingin masa tua diwarnai rasa syukur, bukan penyesalan berkepanjangan. Bagi Anda yang kini tengah menjalani masa pensiun atau telah memasuki usia lanjut, saya ingin memberikan beberapa nasihat berdasarkan pengalaman saya. Pertama, jagalah kepercayaan diri dan kebahagiaan Anda sendiri. Jangan mencari cinta atau kebahagiaan dari orang lain semata-mata untuk mengisi kekosongan. Lakukan kegiatan yang Anda sukai, tetap aktif di lingkungan, dan jangan ragu untuk terlibat dalam komunitas lansia. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kedua, bersikaplah waspada terhadap siapapun yang baru muncul dalam hidup Anda, apalagi jika mereka terlalu cepat membicarakan atau meminta hal-hal berbau keuangan. Relasi sehat tidak dibangun atas dasar ketergantungan finansial atau beban utang. Seseorang yang tulus ingin menjalin hubungan akan memahami batasan dan tak akan memanfaatkan kelemahan Anda. Ketiga, selalu libatkan keluarga dalam keputusan besar. Diskusikan setiap langkah penting dengan anak, saudara, atau pihak terpercaya. Jangan malu atau gengsi meminta pendapat mereka. Kadang-kadang, keberanian terbuka kepada keluarga justru bisa menghindarkan Anda dari masalah besar. Keempat, edukasi diri tentang hak-hak keuangan, cara kerja bank, koperasi, serta hal-hal dasar terkait legalitas penjaminan utang. Jangan tanda tangani dokumen tanpa benar-benar memahami isinya. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli atau pihak berwenang. Kelima, jangan berkecil hati bila ternyata Anda menjadi korban. Mintalah bantuan dan bangkit pelan-pelan. Setiap orang punya hak untuk menata ulang masa depannya, berapapun usianya. Jangan biarkan satu kegagalan menghapus semangat hidup Anda. Saya sekarang benar-benar percaya bahwa masa tua harus dijalani dengan sikap waspada, berani berkata tidak, dan tetap menjaga hubungan hangat bersama keluarga serta sahabat. Hubungan sosial yang sehat adalah kunci kebahagiaan, bukan sekadar hubungan asmara yang penuh rayuan tapi mengandung tipu daya. Pengalaman saya memang menorehkan luka yang dalam, tetapi dari sinilah saya belajar bijak. Saya ingin semua yang mendengarkan kisah ini untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah terbuai oleh kata-kata indah atau perhatian yang datang tiba-tiba. Jangan mengambil keputusan besar di bawah pengaruh emosi atau bujukan manis, terutama saat usia sudah lanjut dan kekuatan fisik perlahan menurun. Saya tetap berusaha menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Setiap pagi saya menata niat untuk bangkit, mencari arti kebahagiaan baru, menulis, membaca buku, berbagi pengalaman di komunitas, dan membantu sesama. Anak saya tetap menjadi penopang semangat terbesar. Saya tahu selama saya jujur dan mau belajar, semua bisa dimulai kembali. Terakhir, biarkan kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar dan memperbaiki diri. Masa tua adalah waktu untuk menikmati hasil usaha, bukan menanggung beban baru karena ketidaktelitian. Jagalah hati, pikiran, dan aset dengan baik. Jika cinta datang lagi pada usia senja, sambutlah dengan kewaspadaan dan kematangan. Ingatlah, kebahagiaan hakiki bukan berasal dari orang lain, tapi dari kedamaian dalam hati sendiri. Semoga kisah yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah cermin refleksi, bukan hanya bagi mereka yang telah memasuki masa lanjut usia, tetapi juga untuk setiap orang yang sedang berjalan menuju fase itu. Fase di mana rambut mulai memutih, langkah melambat, namun hati diharapkan semakin penuh kebijaksanaan. Jangan pernah biarkan jerih payah dan perjuangan panjang yang telah dibangun seumur hidup hancur begitu saja, hanya karena satu keputusan yang keliru di akhir perjalanan. Sebab, masa tua sejatinya bukanlah masa di mana kita berhenti bermakna, melainkan puncak tertinggi dari kebijaksanaan, ketenangan batin, serta kehangatan cinta yang seharusnya semakin menguat di tengah keluarga. Tetaplah waspada dalam melangkah, tetaplah menjaga hati agar selalu penuh rasa syukur, dan jangan biarkan luka-luka lama merenggut kebahagiaan yang masih bisa diraih.
Masa tua adalah hadiah yang tidak semua orang berkesempatan merasakannya. Maka nikmatilah dengan penuh keikhlasan. Jadikan setiap detik yang tersisa sebagai momen berharga untuk mendekatkan diri kepada orang-orang terkasih, mempererat hubungan, serta menularkan nilai-nilai kebaikan yang abadi. Jika Anda pernah mengalami peristiwa serupa atau memiliki pelajaran hidup yang mendalam dan ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Percayalah, pengalaman Anda, sekecil apapun itu, bisa menjadi sumber inspirasi yang luar biasa bagi orang lain. Kisah yang Anda bagikan bisa menjadi lentera penerang bagi mereka yang sedang meraba jalan dalam kegelapan, atau pelukan hangat bagi mereka yang tengah berjuang sendirian menghadapi kenyataan hidup. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat saling mendengar dan menguatkan, tempat di mana setiap kalimat memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan membangkitkan semangat. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi cerita, saling mendukung, dan saling belajar menjadi lebih bijak bersama-sama. Kita semua sedang berjalan di jalur yang sama, hanya waktunya yang berbeda. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita bisa menyambutnya dengan hati yang penuh ketenangan, pikiran yang lapang, dan jiwa yang kaya akan rasa syukur. Mari kita menua dengan penuh makna, dengan kehangatan yang tak pernah padam, dan dengan cinta yang terus tumbuh di antara kita dan keluarga tercinta.